AC Milan ikut menunggu gelandang lain incaran Jose Mourinho. De Ketelaere dan Diaz jadi penghalang. Jose Mourinho telah memutuskan untuk mengganti tim nasional dan dia juga bisa segera berganti tim. Dengan AC Milan dilaporkan di antara tim dalam campuran. Menurut calciomercato.com, Aouar telah memutuskan untuk mengenakan kaos timnas Aljazair mulai sekarang. Setelah bermain untuk timnas Prancis Under 17 hingga Under 21. Bahkan, melakukan debut seniornya bersama Les Blues. Jika masa depan internasionalnya diselesaikan, yang di level klub tidak, dan itu adalah situasi yang rumit. Kontrak Aouar bersama Lyon akan habis pada akhir musim dan ia telah ditawari ke AC Milan dan Roma melalui rombongannya. Sementara Real Betis juga tertarik di bursa transfer Liga Italia. Pemain berusia 25 tahun itu mendapat penghargaan dari Direktur Olahraga Ricky Massara. Tetapi saat ini Milan memiliki Charles De Ketelaere, Brahim Diaz, dan Yejini Adli dalam peran tersebut. Sementara Jose Mourinho pelatih AS Roma selalu menghormatinya dan dapat memberikan lebih banyak uang. Dilansir sempremilan.com, kata terakhir akan tergantung pada sang pemain. Dipanggil untuk mengambil langkah maju yang besar dalam karirnya setelah membuat keputusan terkait masa depan internasionalnya. Sandro Tonali adalah pemain kunci AC Milan dalam kemenangan 2-1 melawan Salernitana dan seperti rekannya Ismail Beneker, dia memulai musim dengan baik. Duo tersebut, seperti yang disorot oleh Paulo Di Canio, sangat cocok untuk Rossoneri. Pasukan Stefano Pioli tampil sangat baik melawan Salernitana dan mungkin seharusnya memenangkan pertandingan dengan skor 4-5. Namun, pada akhirnya, Tonali adalah pahlawan besar dengan asis indah untuk Rafael Leao dan gol bagus untuk dirinya sendiri. Berbicara kepada Sky Italia, mantan pesepak bola Italia Paulo Di Canio berbagi pemikirannya tentang tandem lini tengah Milan. Seperti pendapat hampir setiap fans Milan, dia percaya bahwa kedua pemain tersebut adalah pasangan yang sempurna. Tonali dan Beneker telah menjadi tandem yang sempurna. Mereka tidak terlalu tinggi tetapi memiliki langkah yang cepat. Tonali kerap berlari membawa bola dan memulai kembali aksinya. Mereka memiliki kualitas yang hebat dan kemampuan yang hebat untuk berganti posisi juga. Ujarnya seperti dikutip dari Milan News. Memang, sejak kepergian Frank Kessie, keduanya dipaksa untuk melangkah dan juga tampil di level yang sangat tinggi tanpa banyak istirahat. Sejauh ini, Pioli bisa sangat senang dengan pencapaian keduanya. Ketika Gianluca Vialli menolak pinangan AC Milan, "Maaf, tapi aku tidak bisa hidup tanpa laut. Saya tinggal di..." Pemain legendaris Italia Gianluca Vialli meninggal di London pada usia 58 tahun setelah lama menderita sakit kanker pankreas. Berita kematian Vialli menimbulkan kesedihan di Italia. AC Milan menyampaikan kebelasungkawa di saluran sosial medianya dengan menulis, "Gianluca Vialli adalah pria yang hebat dalam olahraga, di dalam dan di luar lapangan." Mantan kapten AC Milan, Franco Baresi, telah menyampaikan salamnya kepada Gianluca Vialli yang sering menjadi musuhnya di lapangan hijau. "Betapa menyakitkannya berita ini. Kamu adalah raksasa di dalam dan di luar lapangan. Semua orang akan merindukanmu, bye Luka," tulis Baresi di media sosialnya. Legenda AC Milan, Ruud Gullit pun turun ke media sosial dan membagikan fotonya bersama Vialli saat muda. Gianluca Vialli adalah mantan striker hebat dan dalam beberapa tahun terakhir menjadi anggota tim nasional Roberto Mancini yang memenangkan kejuaraan Eropa pada tahun 2021. Kematian Gianluca Vialli mengingatkan momen ketika ia menolak AC Milan di masa lalu. Pada musim panas 1986 dan tahun pertama Silvio Berlusconi di AC Milan, Rossoneri memasuki pasar tampuk mengincar Gianluca Vialli, yang pada saat itu menjadi pemain nomor 9 Italia paling kuat. Adriano Galani dan Ariedo Braida mulai menegosiasikan pembeliannya dengan Mantovani, pemilik Sampdoria, dan sudah mencapai kesepakatan antar klub. Namun, secara mengejutkan Gianluca Vialli menolak pinangan AC Milan setelah mengetahui tidak ada laut di kota Milan. Pada musim 1986-1987 Milan berusaha mengkontraknya. Kenang Galani dalam salah satu wawancara dikutip dari Sempre Milan. "Dengan Mantovani dan Sampdoria semuanya telah selesai. Bocah itu tampak yakin dan kami akan merekrutnya," lanjut Galliani. Andrea Galliani lalu menjelaskan detail kecil yang membuat Gianluca Vialli menolak pinangan AC Milan kala itu. Ketika dia bertanya kepada kami, "Tapi di Milan ada laut?" "Maaf, tapi aku tidak bisa hidup tanpa laut. Saya tinggal di Genoa," jawab Vialli. Penolakan dari Vialli sebenarnya karena dia tidak ingin meninggalkan Sampdoria,
Ia kemudian memenangkan Scudetto di musim 1990-1991 sebelum pindah ke Juventus. Gagal mendatangkan Gianluca Vialli, AC Milan mengontrak Ranu Galderisi dari Verona saat itu. Tetapi penolakan Vialli menjadi berkah bagi AC Milan. Adriano Galli lalu merekrut Ruud Gullit. Setahun kemudian mendatangkan Marco van Basten. Frank Rijkaard kemudian datang dan melengkapi tim Arrigo Sacchi yang merevolusi cara bermain sepak bola di Serie A. Puncaknya, AC Milan mendapat julukan The Dream Team.